Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah salat subuh Masjid Al-Huda, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga kita yang menyempatkan diri hadir di masjid bermajelis ilmu, Allah limpahkan sehat walafiat. Allah juga berikan rezeki yang banyak dan barokah, dan kelak Allah izinkan kita husnul khotimah. Allahumma amin. Oleh karena itu, perbanyaklah kita dalam bersyukur. Syukur itu hakikatnya adalah terima kasih kita pada Allah, sebab Allah limpahkan kita nikmat sehat, kemudian sempat, aman, dan nikmat iman. Betapa banyak saudara kita di belahan bumi yang lain, barangkali mereka sehat punya, mereka sempat juga ada, tapi tidak dikaruniai nikmat aman. Mereka yang di bumi Palestina, di bumi-bumi Allah yang lain yang sedang mengalami konflik, tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti kita dengan baik. Beda dengan kita, dengan santainya bisa melaksanakan kegiatan semacam ini dengan aman, adalah karunia yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Ada juga orang yang ada nikmat keamanan, ada nikmat kesempatan, tapi kesehatan tidak ada. Mereka yang tengah berbaring di rumah sakit, mereka yang sedang diuji Allah dengan sakit, hanya bisa melihat tayangan secara online, tidak bisa menghadiri majelis ilmu. Maka dua hal yang bisa kita jadikan bahan muhasabah ini hendaklah menjadikan kita hamba yang banyak bersyukur. Perbanyaklah lisan kita dalam mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa berpanjang mukadimah, supaya waktu kita bermanfaat, tema atau kajian kita pada kesempatan kali ini melanjutkan ayat sebelumnya, yaitu tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, yaitu orang-orang, yakuluna, yang makan, bisa juga mengambil. Apa yang mereka makan? Ar-riba, harta yang didapat dari riba. La yakumuna, mereka tidaklah dapat berdiri kelak di hari kiamat, illa kecuali kama yakumu, seperti berdirinya
alladzi yatakhabbathu syaitan, seperti orang yang kemasukan syaitan. Yatakhabbatu itu maknanya masuk. Siapa yang masuk? Asyaitan di sini yaitu syaitan. Minal masi, menjadikan ia gila. Ini berkaitan dengan peristiwa kelak di akhirat Bapak Ibu, yang dalam akidah Ahlus Sunnah disebut khobar sam'iyah. Khobar sam'iyah, informasi atau berita gaib yang kita tidak bisa tahu kecuali ada petunjuk dari Al-Quran ataukah dari sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain tentang adanya siksa neraka, tentang adanya sirat, tentang adanya orang-orang yang kelak akan merangkak di sirat. Kita nggak tahu, Pak, kecuali diberikan kabar oleh Allah dalam kitabnya maupun melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut khabar apa? Sam'iyah. Akidah Ahlus Sunnah wajib mengimani semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, kendati menurut akal hal itu kok aneh gitu Pak. Menurut akal manusia kok nampaknya nggak mungkin. Ya, kelompok Mu'tazilah menolak sebagian berita sam'iyah ini lantaran dianggap tidak masuk akal. Kita Ahlus Sunnah, kita mengimani apa adanya, apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, baik yang berkaitan dengan besok peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, ataukah peristiwa yang nantinya terjadi di akhirat. Ya. Apa khobar sam'iyah yang disampaikan Allah dalam ayat ini? Orang yang makan harta riba, besok di hari kiamat dia sulit untuk berdiri, seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan, seperti orang yang gila, berdiri sulitlah. Hal ini menandakan kehinaan besok di hari kiamat. Beda sama orang yang contohnya gemar melantunkan adzan. Khabar sam'iyah menunjukkan kepada kita mereka yang suka adzan itu apa? Lehernya memanjang. Itu bukan tanda kehinaan. Besok itu adalah tanda kemuliaan. Orang yang menjaga wudhu, ya, disebutkan oleh Rasulullah ghurran muhajjalin, besok akan bercahaya. Bagi kelompok yang mendewakan akal, khabar sam'iyah semacam ini dianggap nggak mungkin. Masa kok manusia mengeluarkan cahaya? Bagi kita Ahlus Sunnah, kita imani apa adanya. Ini akidah Bapak Ibu. Ya. Mengapa mereka dihinakan semacam itu kelak di akhirat? Dzalika, yang demikian itu, bi'annahum, karena sesungguhnya mereka qalu, mengatakan, innamal bai'u, hanyalah jual beli itu, mislur riba, sama dengan riba. Mereka pelaku riba menganggap halal praktek riba tersebut, padahal riba adalah kabair, dosa yang besar, sementara jual beli adalah halal. Sehingga
Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam ayat ini, wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idhatun mir rabbih, orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, fantaha, maka ia berhenti, tidak berlaku riba lagi. Falahu ma salafa, maka miliknya lah harta yang terdahulu. Boleh menggunakan harta yang didapat dari riba dulu, mengingat belum ada apa? Larangan. Wa amruhu ilallahi, segala urusannya dikembalikan kepada Allah. Nanti maknanya akan kita jelaskan. Wa man ada, dan barang siapa yang kembali setelah dapat informasi tentang haramnya riba, kok dia terus untuk berkecimpung dalam hal-hal riba, faulaika, mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka. Hum, mereka, fiha, di dalam neraka, khaliduna, kekal. Ayat ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, syara'a fi dzalika aklatir riba, menjelaskan tentang adanya orang-orang yang makan harta riba, wa amwalin nasi, dan makan harta orang lain, namun sayangnya bil batili, dengan cara yang batil. Innama jawazu bidzalika li'tiradihim ala ahkamillah fi syar'i. Mereka menghalalkan riba tersebut tidak lain karena menentang hukum Allah. Di saat kelak dibangkitkan di hari kebangkitan, kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal masi, mereka terhina, berdiri susah ya. Adapun saat mampu berdiri, berdirinya seperti orang yang kerasukan jin, kerasukan syaitan. Maknanya kata Ibnu Abbas, majnunun yankhik, orang yang gila sekaligus lehernya tercekik. Ini Pak, bentuk kehinaan yang besok dirasakan oleh pelaku riba di yaumil akhirat. Yang kedua, disebutkan dalam tafsir ini, para pelaku riba besok perutnya akan buncit, kemudian mengeluarkan ular. Buncit, mengeluarkan ular. Disebutkan dalam riwayat Imam Baihaqi, ataitu lailata asri bi ala qaumin butunihim kal buyuti. Aku pernah melihat di saat malam Isra Mi'raj, kata Nabi, satu kaum yang perutnya besar seperti sebuah rumah, kata Nabi, fihal hayyatu turo min khariji butunihim, terdapat ular-ular yang keluar dari perutnya. Fakultu, maka aku bertanya kepada Jibril, man haula, itu siapa Jibril? Kok sampai ada orang yang perutnya membesar, kemudian di dalamnya terdapat ular-ular yang banyak yang mencabik-cabik tubuhnya, azab besok di hari kiamat. Qala, maka Jibril menjawab, haulai aklatur riba, mereka itulah orang-orang yang gemar makan dari harta
riba. Ini Pak Ibu, dua kehinaan, dua kenistaan yang disebutkan dalam tafsir ini. Merekalah pelaku pemakan harta riba. Dalam konteks ayat ini, yang dimaksud riba itu dalam hal apa? Hutang piutang yang marak terjadi di masa Rasulullah SAW adalah dua hal. Pertama, namanya riba qard, pakai dha. Yang kedua, ada yang disebut riba jahiliyah. Ini yang terjadi di masa beliau dalam konteks utang piutang. Apa riba qard itu, Pak? Riba qardun atau qard adalah riba pinjaman berbunga yang disyaratkan di awal. Contoh, saya meminjami jenengan pinjaman uang 1 juta rupiah. Kemudian di awal saya syaratkan setiap bulan boleh Anda cicil nyaur utang 1 juta plus bunganya Pak ya, bunganya 10.000. Maka tambahan 10.000 dari total asal 1 juta itu, itulah yang disebut riba qard. Anda memberikan pinjaman, disyaratkan baliknya nanti Anda harus bayar 200.000, totalnya 1.200.000. 200 ini Pak yang disebut riba qard. Yang kedua, yang seringkali terjadi di masa Nabi SAW masih dalam konteks riba qard, tapi dalam bentuk jasa. Contohnya begini, saya pinjamkan Anda uang 1 juta, nanti baliknya tetap 1 juta, namun Anda harus kerja dulu sama saya 3 hari berturut-turut. Bukan tambahan dalam bentuk materi, tapi tambahan dalam bentuk jasa. Ini termasuk riba qard. Tidak boleh mengambil manfaat dari akad utang piutang, haram hukumnya Bapak Ibu. Utang piutang dalam Islam adalah alat untuk kita saling tolong-menolong, bukan untuk mengambil keuntungan. Hanya dibolehkan kita mengambil keuntungan harta milik orang lain dari akad jual beli. Lek utang sama sekali kita tidak boleh mengambil keuntungan. Inilah yang disebut riba qard. Yang kedua, terdapat riba yang disebut riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Denda atau penalti yang diberikan kepada seseorang yang sudah sampai tempo tapi tidak bisa melunasi utangnya. Misalnya, Anda utang saya 1 juta, nggak disyaratkan di awal Pak, nanti bunganya berapa tidak. Begitu jenengan telat bayar, ngapunten Mas, kok ternyata rezeki saya agak seret, baru bisa melunasi setengah. Kemudian saya bilang, Pak, Anda karena telat tidak bisa melunasi sesuai perjanjian, saya kenakan denda penalti. Tiap harinya Anda kena denda 1.000. Semakin Anda lama membayar, semakin banyak denda yang Anda keluarkan.
ini Pak, hasil dari denda termasuk tambahan yang disebut dengan riba. Biasanya berlaku dalam hal apa ini? Kredit gitu, konvensional kredit itu kalau telat maka setiap hari akan ada penalti atau denda. Ini wallahu a'lam ya. Contoh yang lain dalam bentuk apa? Yang jelas poin pentingnya yang kita garis bawahi, tidak boleh kita mengambil keuntungan sama sekali dari praktek utang piutang. Dalam konteks utang piutang, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita sebatas tolong menolong dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bukan tolong menolong dalam perkara yang keji, yang mungkar. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, mereka yang sadar Bapak Ibu dan tahu hukum tentang riba masih melakukan praktek semacam itu, inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Kelak dibangkitkan dengan terhina seperti orang yang gila. Sekali lagi, ayat ini berkaitan dengan mereka yang sudah tahu hukum riba tapi terus-menerus melakukan hal tersebut. Mereka kelak akan dihinakan di yaumil kiamat. Selain seperti orang gila, mereka juga tersiksa dengan perut yang besar yang keluar ular dan terjadi oleh ular tersebut. Dan yang terakhir, faulaika ashabun nar. Besok mereka bakalan kekal di neraka jahanam. Hum fiha khalidun. Ini patut menjadi perhatian untuk kita semua agar menghindari praktik riba dalam konteks utang piutang. Jika jenengan mampu Pak, punya kemampuan tabungan yang lebih, ada orang butuh, setelah diinterview ditanya untuk apa utang, oh ternyata memang usahanya lagi kalang kabut, bangkrut, sementara anaknya wayai mondok bayar SPP itu, silakan berikan pinjaman. Tapi ingat, hanya sebatas memberikan pinjaman untuk membantu, bukan mengambil keuntungan, menambahkan pokok dari jumlah apa? Pinjaman. Nah, lalu bagaimana dengan harta orang yang sudah bertaubat? Dia ini mantan pelaku riba, Pak. Anggaplah diri saya dulu pekerjaannya bank titil, memberikan pinjaman kemudian berbunga. Dari hasil saya berprofesi bank titil itu kebeli motor. Dari hasil kerja saya bank titil itu rumah kebeli, termasuk bisa membeli aset-aset yang lain. Apakah setelah saya tahu ngaji, kemudian saya bertobat, harta ini saya buang atau boleh saya manfaatkan, Pak? Kasihkan jenengan. Ayo gimana nih? Boleh Pak? Pakai aja enak nih, memang. Hanya, ini kan problem gitu. Pernah ya, atau banyaklah orang yang ragu terhadap hartanya ini yang dulu didapat saat dia masih berkecimpung di dunia riba. Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, memberikan jawaban.
sebagai solusi dalam hal tersebut. Apa kata Al-Quran? Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha. Orang yang telah sampai peringatan kepadanya yang datang dari Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ia intaha, berhenti. Sudah ngaji, tahu hukum, kemudian dia berhenti, tidak lagi berkecimpung di dunia itu, falahu ma salafa wa amruhu ilallah, maka miliknya lah harta yang terdahulu. Artinya dia boleh memanfaatkan harta yang dulu didapat dari riba itu sebab dulu belum tahu. Jelas Pak? Nah, lebih menarik, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya ini, man balaghahu nahyullahi 'anil riba fantaha. Siapa yang telah tahu sampai larangan Allah kepadanya tentang riba, kemudian ia berhenti, falahu ma salafa minal muamalah, dia dibolehkan menggunakan harta yang dulu ia dapat dari riba. Jadi Anda yang pernah berkecimpung, ya dulu kerjanya di bidang itu, apapun itu nih, 5 tahun, 10 tahun bekerja, bisa bangun rumah dengan harta itu, beli sepeda motor, bisa apalagi beli aset-aset yang lain. Kemudian sekarang tahu hukum karena sudah ngaji Pak, nggak usah membuang harta yang dulu didapat dari itu. Kenapa? Karena dulu kita belum tahu. Sekarang karena kita sudah tahu, kemudian kita berhenti, maksudnya bertaubat, meninggalkan yang dulu pernah kita lakukan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 95, afallahu amma salaf, Allah telah memaafkan semua yang dulu-dulu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Ini adalah jawaban ya bagi Anda yang pernah mengalami hal tersebut. Jangan dibuang mentang-mentang didapat dari hal-hal yang berbau riba ya, terus motor dihancurkan, ini haram. Bukan begitu. Rumah juga begitu, dihancurkan gitu, karena ini barang haram. Ya miskin dengan salah dalam memahami. Sama halnya kita yang dulu ahli khamr ya, hobinya nenggak minuman keras. Minuman keras yang halal cuma satu, es batu ya, itu minuman keras yang halal. Dulu ahli tiap hari mesti minum, begitu tahu hukum ngaji, terus dia berhenti bertobat, ya jangan maksakan diri muntah-muntah gitu, terus dirinya disiksa, dipukul-pukul gara-gara dalam tubuh saya ini banyak hal-hal yang haram. Bukan seperti itu. Dengan kita berhenti bertaubat, minta ampun pada Allah, Allah memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua disebutkan dalam tafsir ini saat peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Sebagian riwayat menyebutkan di saat Nabi sedang khutbah wada, haji terakhir yang dilaksanakan beliau. Dalam khutbah wadanya
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu riba jahiliyati mawdu'un tahta qadami hataini. Semua riba jahiliyah telah diletakkan di bawah kedua telapak kaki saya. Ini bahasa kiasan. Maksudnya beliau telah menghapuskan seluruh praktek riba yang ada di negeri beliau, Makkah, Madinah, gitu. Wa awwalur riba, dan riba yang pertama, adau ribal Abbas, yang kuhapuskan adalah riba al-Abbas tadi, riba dalam konteks utang piutang. Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan, walam ya'muruhu biraddiz ziyadah, Nabi tidak memerintahkan mereka yang sudah berkecimpung di dunia utang namun memberikan bunga untuk mengembalikan bunga itu. Tidak, Pak. Fi halil jahiliyah, di masa jahiliyah yang dulu, bal afa amma salaf, Allah memaafkan apa yang telah lalu tersebut. Jadi pelajaran penting untuk kita semuanya berkaitan dengan harta yang didapat dari riba. Sekali lagi, jenengan jika sudah berhenti kemudian bertaubat, tidak kembali ke masa itu, harta yang sudah didapat itu menjadi halal, Pak, insya Allah. Seandainya jenengan pengen lebih afdol, pengen hartanya yakin ya bersih, silakan keluarkan sedekah. Karena sedekah itu dalam ayat yang sebelumnya dikatakan apa? Yukafiru. Apa makna yukafiru? Menghapuskan, ya, bisa menghapuskan dosa-dosa di masa yang lalu. Ini cara. Pada poin pentingnya dalam ayat ini yang kedua, urusan utang piutang agar jangan mengambil keuntungan sama sekali. Wijhatul Islam, sudut pandang Islam dalam urusan utang piutang adalah untuk saling tolong menolong. Adapun wijhatul kufar, sudut pandang orang-orang kafir, utang piutang adalah alat untuk mendapatkan keuntungan. Nah, supaya kita berhati-hati dalam urusan ini. Seandainya, Pak, jenengan pengen kredit, pengen punya barang, dilakukan dengan cara kredit, adakah solusinya, Pak? Pengen punya motor untuk kerja, saya utang untuk beli motor tapi tidak menggunakan akad riba, bisa tidak, Pak? Bagaimana caranya? Nah, Islam memberikan solusi. Jenengan bisa menggunakan akad murabahah namanya. Apa akad murabahah itu? Akad pengadaan. Jenengan sebagai pemberi pinjaman ini memberikan secara langsung benda yang dia inginkan. Saya ingin motor jenisnya PCX. Anda sebagai pemberi pinjaman membelikan PCX. Kemudian di situ ada akad, saya jual ke jenengan ini PCX dengan harga 60 juta rupiah. Harga aslinya berapa? 30-an, ya. Saya mengambil keuntungan
sekitar 30 juta, tapi akadnya jual beli. Boleh atau tidak? Boleh. Namun selama proses pengembalian tidak boleh lagi ada tambahan apapun. Flat istilahnya, ya. Waktu Anda membayar 6 tahun jumlahnya sekian, tetap total keseluruhan 60 juta rupiah. Bagaimana Ustaz kalau nantinya pihak pembeli ini gagal bayar, Pak? Bagaimana solusinya? Kalau di leasing konvensional yang sudah Anda bayarkan nggak bisa ditarik. Motor yang gagal bayar ini, gagal melunasi ini akan ditarik oleh leasing. Pihak pembeli akan rugi. Yang untung siapa? Leasing. Beda dengan akad murabahah, saat 3 kali gagal bayar misalnya, dia akan diberikan penawaran. Apa itu? Mari ini aset kita jual bersama. Setelah dijual bersama, dapatnya berapa digunakan untuk menutup kekurangan dari utang tadi itu. Jika masih ada sisa ini dibagi untuk 2 pihak. Cara Islam lebih memanusiakan keduanya, lebih menguntungkan keduanya. Beda dengan sistem kredit konvensional yang banyak sekali madharat dan banyak sekali bahayanya, ya karena tadi, satu karena riba, yang kedua karena ancaman untuk penarikan sewaktu-waktu, ya. Jadi penarikan leasing secara kapanpun, sewaktu-waktu. Maka saat Anda ingin pinjam, maka usahakan menggunakan akad syariah, ya. Bisa akad murabahah kalau dalam bentuk barang, kalau dalam bentuk uang, ya pinjamlah ke orang yang betul-betul mampu dan tidak memberikan syarat tambahan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjut dengan sesi dialog. Barangkali ada hal-hal yang ingin didialogkan dari ayat ini, Bapak Ibu. Kita buka sesi dialog. Monggo. Karena harta pelaku riba konteksnya beda dengan harta korupsi. Iya. Harta pelaku riba konteksnya, Nah, betul. Harta pelaku riba berbeda dengan korupsi. Kalau korupsi pernah kita sampaikan di sini dalam bab taubat. Taubatnya orang yang merampas hak milik orang lain, ya. Korupsi itu kan nyolong, Pak, ya. Nyolong. Caranya bagaimana? Makanahu min qimah. Dia harus mengembalikan sesuai dengan apa yang dirampas. Kalau yang dikorupsi dulu senilai 1 miliar rupiah, maka kembalikan ke negara aset senilai 1 miliar itu. Bukan setelah nyolong 1 triliun kemudian saya tobat, ini halal kok tenang. Bukan. Kita merampas hak milik orang lain, kata Imam An-Nawawi, buka dalam bab taubat Riyadhus Shalihin itu ada makanna atau badalahu min qimah. Kita harus mengembalikan atau mengganti yang serupa. Anda pernah utang ke seseorang, niatnya nggak bayar, ini niat untuk merampas, sama, Pak. Cara taubatnya bagaimana? Membayar, mengembalikan hak yang pernah kita ambil.
Anda pernah merampas patok tanah, merubah tanah itu, ya. Cara taubatnya wajib mengembalikan yang senilai dengan itu. Dulu dengan harga emas 1 juta per 1 gramnya, sekarang harga emas 2 juta per 1 gramnya. Nah, tinggal menyesuaikan harga tanah di saat itu per meternya masih 1 juta, sekarang sudah 2 juta gitu. Maka kembalikan senilai dengan emas yang saat itu berlaku. Jadi harus dikembalikan, baik, bukan taubat kemudian selesai, tidak. Nah, beda ya, merampas korupsi dengan riba, dua hal yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak, 1 2 siapa ini? Iya, mau Pak. Di orang Arab di April itu memiliki kebiasaan itu malam lebaran itu mereka terdaftar di modal itu dari hasil uang yang pemerintah yang diberikan di kampanye konvensional transaksi, jadi dikumpulin semua juga dari yang besar-besar itu bukan mercon. Terus dibakar bagaimana? Karena itu katanya uang bisa atau diberikan atau bangun masjid atau bangun jembatan itu kan uang tidak halal. Itu akhirnya bunga-bunga itu di besar-besar. Gini Pak, jadi menghilangkan sesuatu yang haram tapi menimbulkan bahaya yang lain, gitu, digunakan untuk tumbas mercon. Nah, kemudian pesta jedar-jeder gitu. Kalau sampai kobok gimana kan gitu. Jadi ada fatwa dari, saya lupa, entah dari Lajnah Daimah atau fatwa dari Majma' Bubus ya, di Mesir sana, penggunaan harta atau bunga riba ini Pak, itu boleh digunakan untuk hal-hal yang bersifat sosial. Kayak tadi, bangun jembatan, memperbaiki jalan, kembalikan kepada urusan yang di situ ada maslahat umum, bukan pemanfaatan pribadi. Ada Pak fatwa yang membolehkan tersebut. Jadi menghilangkan madorot bukan dengan cara apa? Menambah madorot yang lain. Ya, menghilangkan riba kemudian digunakan untuk mercon. Nah, ini kan madorotnya double. Ya, jadi akan lebih manfaat. Pemanfaatan yang digunakan untuk yang berbau sosial tadi ya, untuk perbaikan jembatan, kemudian perbaikan jalan, selama bukan pemanfaatan secara individu, dimakan, kemudian untuk anak, untuk istri, bukan seperti itu ya. Jadi ini aspek maslahat yang lebih banyak didapat dibanding membiarkan harta riba itu dimanfaatkan oleh bank untuk pinjaman-pinjaman yang lain. Ya, dalam satu kaidah fikih terdapat kaidah yang berbunyi seperti ini: idza ta'arada mafsadatan, kalau ada dua bahaya yang saling berhadapan, ru'ya a'dhamuhuma dhararan birtikabi akhafihima, kita harus memilih bahaya yang lebih kecil, bukan memilih bahaya yang besar. Jika uang ini Pak tetap nangkring di bank, pihak bank akan membuat skema yang sama, memberikan pinjaman ke yang lain yang berbunga lagi. Nah, bahaya yang lebih kecil
kita ambil uang itu kemudian digunakan untuk hal-hal tadi. Saya ingat betul ada fatwa yang membolehkan hal tersebut mengingat maslahatnya lebih baik jika dibanding masih nongol di bank. Makanya wallahu a'lam bishawab. Nggih Pak barangkali. Agak melenceng sedikit juga. Nggih. Ini ada pelajaran yang masuk Apa Pak? Betul. ada pegawai yang yaitu nongkrong lalu juga main pukul, main balap gitu kan. Lalu setiap naikkan tingkat yang nongkrong, yang pukul sampai pensiun bisa. Ya. Lalu dia tobat dengan bagaimana untuk ngaji ini dan sudah beragam ini dia sudah dapat pensiun juga. Untuk kehidupan itu fenomena di masyarakat. Lalu yang kedua itu saham. Saham. Saham itu masuk juga atau Nggih. Baik, sama-sama. Yang pertama tentang masuk menggunakan cara yang salah, nyogok. Kita perlu tahu Pak, saat mereka masuk dengan cara itu, kira-kira dia tahu atau tidak hukum dari perilaku tersebut. Kalau dia sudah tahu, ya, dia sudah tahu, kok kemudian terus melangsungkan apa yang terlarang tersebut, nyogok. Bahasa hadisnya nyogok itu apa? Roswah atau riswah. Ar-rosi wal murtashi finnar. Yang nyogok maupun yang disogok tempatnya besok di neraka. Kalau dia sudah tahu, gitu, tapi menabrak norma-norma ini, maka disitulah haram akan terus ada. Gaji yang didapat haram, kemudian pensiunannya haram, maka bertakwalah kepada Allah. Adapun saat dia dulu masuk, dia nggak tahu, ya, masih awam, tidak tahu menahu apakah hukum roswah, dianggap ini sebatas uang pelicin, ya, memudahkan pekerjaan. Dia nggak tahu hukum, masuklah dia. Begitu di tengah-tengah bekerja, ngaji, tahu, oh ternyata itu riswah, ya, haram, cara yang tidak dibenarkan. Kemudian dia bertobat, afallahu amma salaf, yang dulu Allah maafkan segala yang didapat dari dia bekerja saat itu selama profesional, maka insya Allah hartanya halal, ya. Jadi tinggal dilihat apa awalnya benar, apakah tidak, apakah dia tahu ataukah dia tidak tahu. Gitu Pak. Ini yang pertama. Yang kedua tentang saham. Saham ada yang halal, ada yang tidak. Yang halal misalnya begini, pihak A itu punya usaha. Usahanya sebutlah toko bangunan. Dulu ketika buka usaha ini modalnya 100 juta rupiah Pak. Kemudian saya nawar ke jenengan, Pak, boleh tidak saya menanam modal usaha di tempat jenengan? Kalau nanti modal usaha ini, ya, berjalan, ada keuntungan, saya dibagi sesuai dengan persenan yang ada. Kalau 100 juta modalnya, berarti 1%-nya berapa Pak? 1 juta rupiah. 1%-nya 1 juta, saya menanam 20 juta rupiah. Berarti setiap ada keuntungan,
ya, maka dia nanti akan diberikan hasil usaha ini, atau dalam bahasa yang lain disebut musyarakah, ya, usaha bersama. Keuntungan yang didapat dari omset yang ada setelah dipotong modal dan lain-lain, inilah yang dibagi nanti masuk ke pihak pemodal. Bisa dipahami, Pak? Nah, keuntungan yang ada kemudian masuk ke pihak pemodal. Kalau pemodalnya 2, yang satu taruhlah 80%, ya toh, maka keuntungan 80% untuk saya, pihak lain 20%-nya. Ini saham yang boleh. Adapun saham-saham yang tidak jelas, masuknya trading, Pak, atau apa di era modern ini yang difatwakan oleh MUI, oleh ulama Mesir, ulama Saudi Arabia sebagai praktik saham yang terlarang, ya. Anda jual beli saham itu di pasar modal yang tidak jelas, horor, ya. Dalam hal yang seperti ini, fatwa ulama tidak membolehkan, ya. Jadi jika Anda ingin nanam saham, tanamlah ke usaha yang jelas itu halal, jenengan tahu orangnya, supaya menghindarkan unsur horor tadi itu. Lek jenengan nanam di saham yang nggak jelas, Pak, di trading itu rasanya, atau apalah yang online itu, kita nggak tahu itu nanti digunakan usaha apa. Ternyata usaha rumah judi, ternyata digunakan untuk usaha minuman, kita nggak tahu, ya. Karena bahayanya yang lebih banyak, maka ulama memfatwakan ini bentuk saham yang tidak boleh. Cukup silakan menanam saham di usaha yang jelas halalnya, kemudian jenengan kenal orangnya, itu lebih bagus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktu masih ada toh, betul? Oh, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demi keamanan, kita nabung atau mendepositkan uang kita di bank, apakah itu termasuk riba? Yang kedua, jika kita punya usaha, kita pinjam uang ke teman, nanti kalau barang ini laku, untung, kamu bisa bagi sekian persen, apakah itu juga termasuk riba? Ya, baik. Yang kedua, jika saya pinjam, kemudian saya sudah berhasil membayar, saya pun untung dari hasil pinjaman itu yang saya gunakan usaha, boleh tidak saya memberi hadiah? Nah, di sini karena tidak ada pensyaratan di awal, Pak. Riba itu kalau ada syarat di awal, kullu qardin jaro naf'an, segala yang disyaratkan di awal mengambil naf'an manfaat itu riba. Tapi kalau kita ngasih dengan sukarela, ya toh, bentuk terima kasih saya, jenengan sudah ngasih saya pinjaman, terima kasih, saya ngasih Anda 1 buah durian gitu ya, sebagai bentuk terima kasih. Yang ini boleh, bukan riba. Yang riba kalau kita syaratkan di awal gitu, Pak, nanti kalau Anda mengembalikan, berhubung jenengan ini kan pengusaha durian gitu, nanti waktu mengembalikan pelunasan ya dikasihlah 2 atau 3 gitu, itu disyaratkan, Pak. Inilah riba. Nah, lek jenengan memberikannya sukarela, ya bukan bagian dari riba. Yang kedua, tentang uang. Di masa kini kita tidak bisa untuk menghindar,
ya, jika uang tidak disimpan di bank, maka potensi kehilangan akan besar. Berlakulah kaidah tadi, idza ta'arrada mafsadatan, jika kita dihadapkan pada dua hal yang bahaya, lek tidak menabung, harta kita bakal dicuri, minimal dimakan rayap gitu, kobong gitu. Sementara kalau kita taruh di bank, khawatirnya mereka gunakan untuk praktik riba ini. Dalam konteks ini Pak, ru'ya a'dharuhuma dhararan birtikabi akhafihima, kita mengambil yang madharatnya paling sedikit. Apa yang paling sedikit? Silakan menabung di bank ya toh. Kemudian hasil dari bunga jika ada, bukan dimanfaatkan secara pribadi, tapi gunakan untuk tadi, sesuai fatwa para ulama, digunakan hal-hal yang berbau sosial, perbaikan jalan, kemudian jembatan, ya, perbaikan sekolahan, ini boleh. Jadi saran saya, jenengan silakan untuk tabung daripada diletakkan di rumah. Nah, kalau deposit, maka di bank-bank syariah itu akadnya akad apa Pak? Mau Pak? Akad musyarakah atau apa ya? Ada dua itu. Jika jenengan akadnya akad usaha bagi hasil, monggo depositkan di bank-bank syariah. Itu akad yang halal insya Allah. Sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional DSN, ya. Tapi tidak di bank-bank yang konvensional, di bank-bank yang syariah. Contohnya bank apa? BSI. Nah itu. Ini usaha kita di era di mana hal-hal riba itu sudah jadi sistem. Kita hampir nggak bisa Pak keluar dari sistem ini, hampir nggak bisa gitu. Setidaknya memilih madharat yang paling kecil, itulah yang kita usahakan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.